RSUD Sedia Muda Aceh Tamiang menargetkan bisa melayani pasien rawat inap mulai hari ini. Sejumlah sukarelawan medis juga sudah tiba untuk memberikan layanan kesehatan. Ruang instalasi gawat darurat dimaksimalkan sebagai miniatur rumah sakit yang melayani semua keluhan pasien yang datang. Informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang yang sejak beberapa hari lalu sudah mulai beroperasi, dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat bagaimana situasi di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia saat ini. Di sisi kanan saya saudara, ini merupakan ruangan registrasi bagi pasien. Nantinya pasien akan melakukan pendaftaran di pos ini terlebih dahulu. Lalu di sisi lainnya saudara merupakan ruangan tempat pendaftaran ataupun registrasi bagi relawan yang nantinya akan bertugas, baik relawan medis maupun relawan di bidang lainnya. Dan seperti inilah saudara situasi di dalam ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia. Anda dapat melihat sudah ada pasien-pasien yang berdatangan, begitu juga dengan pasien yang sudah mulai melakukan pengecekan yang dibantu oleh perawat dan juga relawan tim medis yang ada di sini. Dan saat ini saudara, begitu juga ada pasien yang baru saja tiba di rumah sakit ini, dan saya akan mengajak Anda saudara untuk berbincang dengan kepala ruangan IGD, mengingat memang sejak beberapa hari lalu setelah beroperasi, rumah sakit ini memfungsikan secara optimal ruangan instalasi gawat darurat sebagai miniatur dari rumah sakit ini. Dan saya sudah bersama dengan kepala ruangan IGD. Gimana situasi di rumah sakit ini saat ini, Bang? Alhamdulillah rumah sakit kita mulai hari ini seperti yang kawan-kawan lihat sudah mulai aktif. Insya Allah hari ini kita sudah menerima untuk rawat jalan dan rawat inap. Kalau 2 hari kemarin kita rawat jalan, hari ini insya Allah kita sudah siap untuk rawat inap. Dan insya Allah untuk operasi besok sudah bisa. Baik Bang, mengenai tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang kemarin nggak bisa dihubungin, sejauh ini seperti apa Bang? Sampai sekarang belum bisa kita maksimalkan, kita baru hadir sekitar 6 orang hari ini. Ada 3 perawat dan 3 bidan yang sudah hadir. Baik, Bang, selain itu pada saat itu kerusakan di rumah sakit seperti apa setelah diterjang banjir? Rumah sakit seperti yang mungkin dari tim Kemenkes kumpulkan data-datanya, untuk alat medis kita dinyatakan 90% musnah, rusak berat, hanya tinggal 10%. Dan kedalaman di rumah sakit sendiri seperti yang kawan-kawan lihat, di IGD ini yang tertinggi sekitar 1,20 meter, 1,30 meter, di belakang bisa mencapai 2 meter kedalamannya. Sejauh ini untuk stok obat-obatan seperti apa Bang? Mengingat kemarin banyak obat-obatan yang terendam lumpur nih. Ya, untuk obat-obatan memang banyak sekali yang rusak berat, kondisinya tidak bisa dipakai. Dan beberapa hari ini kami sudah terima banyak bantuan obat-obatan. Saat ini relawan maupun tenaga medis yang sangat dibutuhkan apa saja Bang? Untuk tenaga medis kami butuh perawat dan bidan. Kita sudah minta juga, kemarin kita sudah minta ke Adam Malik, dan dari UI juga sudah ada datang sekitar untuk dokter sudah datang 7 orang siap membantu di sini. Dari kemarin sudah di sini. Dan untuk tenaga medis kita butuh sekitar 40-50 orang supaya kita bisa atur shift, jaga sore, jaga malam dan paginya tentu. Baik, sejauh ini kondisi listrik di rumah sakit Bang? Listrik untuk dari PLN sendiri masih padam. Ini semalaman padam terus. Kemarin ada hidup sebentar, ini mati lagi. Kita mengusahakan dari Pak Direktur mengusahakan untuk mencari kendalanya. Genset ada, tapi kendalanya minyak susah di sini didapat. Jadi belum bisa dihidupkan dengan maksimal. Baik, terakhir yang sangat dibutuhkan saat ini Bang? Yang sangat dibutuhkan saat ini tentunya logistik. Di sini mereka relawan dan kami juga yang bertugas butuh juga bantuan bahan makanan. Kami nggak cuma kena makan Indomie dan Intel ya, Indomie telur ya. Tapi mungkin kami kepingin ada sayuran dan ikan tentunya. Kalau bisa itu. Dan kemudian untuk tenaga medis yang terdampak, kami karena baju sudah musnah, harapannya ada baju tindakan aja lah. Dan tentunya oksigen. Tentunya oksigen yang saat ini cuma ada 3 tabung di rumah sakit kita. Itu tabung besar 2, tabung kecil 1. Kami berharap karena kita menyiapkan hari ini
28 sampai 30 bed rawat inap. Ya mudah-mudahan ada bantuan, ada yang memberikan oksigen kepada kami. Baik, terima kasih waktunya Bang. Sehat selalu. Ya, Saudara, seperti itu tadi wawancara saya dengan Kepala Ruang IGD yang mengatakan memang saat ini sudah terus diupayakan agar rumah sakit ini bisa memberikan pelayanan kesehatan berupa rawat inap. Karena memang sebelumnya setelah beroperasi rumah sakit ini baru hanya bisa melayani pasien yang rawat jalan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia ini, Saudara. Di sisi kiri saya ini merupakan tempat nantinya pasien mendapatkan layanan rawat inap. Dan pada saat banjir kemarin, pasca banjir, ruangan ini dipenuhi lumpur yang cukup tebal. Pantauan kami kemarin, Saudara, lumpur ada di ruangan ini sampai dengan setinggi lebih dari 50 cm. Dan ini, Saudara, dapat Anda lihat juga yang nantinya akan dimaksimalkan untuk ruangan rawat inap yang seperti dikatakan oleh Kepala Ruang IGD tadi, untuk rawat inap akan dimaksimalkan mulai dilaksanakan hari ini juga. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh.